Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will explain my summary result regarding international agreements. But before that, I will introduce myself. My name is Mega Arifah Putri from International Law Class E. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu pada pasal 1 ayat 3, yang dimaksud perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Sehingga merujuk pada definisi perjanjian internasional seperti itu, maka perjanjian internasional hanya melibatkan satu entitas yang dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian, ruang lingkup perjanjian internasional hanya melibatkan baik itu negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, ataupun antar sesama organisasi internasional. Maka apabila suatu perjanjian dibuat dan disepakati oleh pihak yang salah satunya bukan merupakan subjek hukum internasional, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian internasional. Sebagai contoh, perjanjian yang dilakukan antara individu dengan badan hukum dari negara yang berbeda tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian internasional, walaupun ada unsur lintas negara di dalamnya. Penjelasan terkait siapa yang dimaksud subjek hukum internasional yang memiliki legal capacity untuk membuat perjanjian internasional ditegaskan pada pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian antara negara dengan organisasi internasional atau antara sesama organisasi internasional, yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat dalam bentuk tertulis. 1. Antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional. 2. Antara organisasi internasional apakah perjanjian itu diwujudkan dalam satu instrumen atau dalam dua lebih instrumen terkait, apapun penunjuknya khususnya. Berdasarkan uraian beberapa definisi tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan beberapa unsur yang menjadi syarat suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional, yaitu 1. Perjanjian internasional harus berbentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti otentik bahwa perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para pihak. 2. Perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional. 3. Perjanjian internasional mempunyai objek tertentu. Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu tidak tertulis dan tertulis. Wayan Patihana menjelaskan bahwa perjanjian internasional tidak tertulis adalah sebagai berikut, yaitu pada umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepada kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri luar negeri atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Pernyataan sepihak oleh pejabat negara yang diterima secara positif oleh pejabat atau organ pemerintahan negara lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional dengan bentuk ini merupakan perjanjian non-formal karena kesepakatan atau persetujuan antara pihak hanya dilakukan melalui pernyataan lisan saja dan pelaksanaan perjanjian bentuk ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis biasanya merupakan pernyataan sepihak atau secara timbal balik dari kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri, yang kemudian pernyataan tersebut diterima secara positif oleh organ pemerintahan dari negara lain. Namun, perjanjian internasional ini sangat jarang digunakan karena kurang menjamin kepastian hukum, meskipun kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis.
Berbeda dengan bentuk sebelumnya, perjanjian internasional yang tertulis adalah perjanjian yang merupakan bentuk perjanjian yang secara umum digunakan dalam bentuk internasional dan praktik hubungan diplomatik setiap negara di dunia. Perjanjian ini dapat dibedakan ke dalam beberapa macam, seperti perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar negara, perjanjian antar kepala negara, antar pemerintah dan antar kepala negara dan kepala pemerintah. Perjanjian internasional berbentuk tertulis merupakan bentuk formal yang biasanya digunakan sebagai aturan-aturan hukum internasional karena menjamin kepastian hukum dan kejelasan dari isi perjanjian tersebut. Adanya pembedaan dari kedua bentuk perjanjian tersebut tidak mempengaruhi kekuatan mengikatnya karena setiap perjanjian yang dibuat pasti mengikat negara yang menjadi pihak perjanjian itu sendiri. Jenis-jenis perjanjian internasional ada 6, yaitu yang pertama, perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya. Nah, yang kedua, perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Yang ketiga, perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya. Nah, yang keempat, perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Yang kelima, perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Nah, yang terakhir, perjanjian internasional berdasarkan pemeraksaan hukum internasional atau the source of international law diatur dalam pasal 31 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional Court of Justice.